keluar dulu dari bumi. Apakah menghilangkan unsur ibadahnya? Tetap ibadah, tidak. Sepanjang dia memijak satu tempat. Ardun itu setiap tempat yang kita pijak. Jelas? Kalau kita ingin khususkan di tempat tertentu, tambahkan al di dalamnya. Alnya punya fungsi dua. Satu lit ta'rif, dua istighraq. Ta'rif itu khusus tempat tertentu, istighraq itu luas. Jadi kita ini bisa disebut satu makhluk lokal, kedua makhluk global. Jadi kita ini warga lokal dalam konteks lahir di Indonesia, tumbuh di Indonesia, berkembang di Indonesia, KTP-nya Indonesia, maka ardun kita Indonesia. Tapi saat yang sama kita penduduk bumi. Alif lamnya istighraq, warga global, warga dunia. Makanya apa yang terjadi di Palestina, kita juga melihat itu. Kita memberikan perhatian karena ada fitrah yang melekat, kita warga global. Tapi sebelum bicara jauh, perhatikan yang lokal dulu. Maka khalifah selain membawa arti saling menggantikan, juga bisa membawa tiga makna lagi. Satu, memakmurkan. Kedua, menyukseskan. Tiga, membahagiakan atau menyenangkan. Makmur, sukses, dan bahagia. Jadi dasar, konsep dasar, aturan dasar hidup di bumi ini sebetulnya membahagiakan, menyenangkan. Tuh. Senang. Makanya Nabi Adam ketika diperintahkan turun, kalimat ini melekat. Lihat Al-Baqarah ayat 38. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Adam, turun sekarang dengan istrimu. Turun. Dimulai tugas. Nanti pedomanku yang menuntun engkau menjalani misi itu aku turunkan. Nah, ini pedoman beribadah ini. Namanya hudan. Kalau engkau ikuti pedoman itu dan menjalani misimu di dunia, maka misimu itu fala khaufun, cenderung tidak akan pernah merasakan kegelisahan. Apa artinya tidak gelisah? Tenang. Nih, tenang. Makanya kenapa dalam tuntunan ibadah ini membawa ketenangan? Di dalam kehidupan rumah tangga ada sakinah kan? Apa artinya sakinah? Tenang. Bagaimana mendapatkan sakinah? Turun pedomannya. Begini, kalau ingin sakinah di rumah tangga, kerjakan amalannya 1, 2, 3. Maka kehidupan rumah tangga cenderung tenang, bahagia. Kalau nggak diikuti pedomannya, walaupun nama ibu sakinah, ya tetap gak akan dapat. Paham ya? Oke. Teruskan. Jadi konsep kehidupan dasarnya itu tenang, senang. Walahum yahzanun, dan tidak bersedih. Nggak bersedih itu artinya apa? Senang. Jadi konsep dasar kehidupan itu menyenangkan, membahagiakan. Di rumah tangga, hubungan suami istri, anak-anak, keluarga menyenangkan. Makanya senang bergaul dengan anak-anak gitu. Karena ada pedomannya. Di kantor senang gitu. Ya, olahraga senang. Kita di sini taklim senang. Di sana senang, di mana-mana. Gitu. Ini konsep dasarnya nih. Itulah khalifah itu mewujudkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Makanya kalau ada orang-orang yang bikin kerusuhan, tidak membuat damai, tidak membuat tenang, disoal oleh Quran. Mengapa diharamkan bentuk-bentuk tindakan yang menyimpang? Karena bertentangan dengan asas ini. Oh, dia mencegah kebahagiaan, mencegah kedamaian, mencegah ketenangan, menghambat orang ke sukses. Nyogok itu dilarang. Korupsi dilarang karena menghambat konsep ini. Hidup yang tidak benar, menghambat kemakmuran. Bahkan nanti ada yang semakin tinggi damage-nya, dampak rusaknya, potensi merusaknya, semakin Allah terangkan dampak-dampak keharaman itu bisa juga menjerat keluarga yang terkait dengannya. Makanya hati-hati ya Pak, belajar dosa-dosa yang terkait dengan kehidupan muamalah nih. Apa yang resikonya bisa terbawa orang lain sekitaran kita. Contoh misalnya, mencuri itu ada tahapannya. Semakin banyak dan semakin tinggi tingkat yang dicuri, semakin terbawa keluarga yang melekat dengannya. Makanya saya pesan pada para ayah, hati-hati dalam bekerja. Kalau sudah ada rezeki yang benar, dan itu adalah kadar kita yang tidak mungkin tertukar, kenapa harus cari yang tidak benar? Bapaknya coba-coba korupsi, yang dibully anaknya. Yang kena berita istrinya. Ya, makanya hati-hati itu ya, harus paham ada kalimat-kalimat dan perbuatan-perbuatan yang mesti kita hindari karena nanti akan terikat dengan konsekuensi yang lebih besar. Nah, ini gambarannya.
Nah, dalam konteks ini kalau kita lahir ardunnya di Indonesia, inni ja'ilun fil ardi, ardunnya Indonesia, maka berusaha makmurkan tempat kita berpijak. Ini bagian dari ibadah kita secara muamalah. Jaga ketenangan, kedamaian, kebaikan, belajar yang pintar, bangun sebagai ibadah kita pada Allah. Makanya banyak ayat yang menerangkan tentang belajar, balik lagi ke kampungmu, ke desamu, ke tempatmu, bangun itu supaya kenal Allah. Jadi makmur itu supaya baldatun thayyibatun wa rabbun. Nah, kenapa kita bekerja dengan maksimal? Supaya pengabdian kepada Allah itu tampak. Nanti kalau negerinya makmur, tanda kemakmuran itu bukan karena punya teknologi maju, tidak. Hati-hati tuh, jangan salah paham. Pengetahuannya meningkat, punya peradaban, tidak. Tanda sebuah negeri itu maju ketika penduduknya kenal Allah. Jadi antum juga kalau belajar tinggi-tinggi nggak kenal Allah, belum sukses belajarnya. Gitu. Bekerja sampai banyak, sampai uang banyak, nggak kenal Allah, butuh berapa banyak lagi uang untuk kenal Allah. Anda dikasih jabatan, setiap meningkat itu semakin harusnya Anda kenal Allah. Kalau jabatan semakin tinggi Anda belum kenal Allah, setinggi apa lagi jabatan yang Anda butuhkan untuk kenal Allah. Nah, dalam konteks mengerjakan ini, ada waktu, ada durasi kita. Sampai kita selesai, datang yang lain menggantikan. Durasi itulah yang disebut dengan ajal namanya. Apa namanya? Nah, misal, contoh Quran surah 7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Dan semua yang berkehidupan itu punya kuota hidupnya, punya batas waktu kehidupan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Kalau sudah tiba selesai kuotanya, nggak bisa kita majukan, nggak bisa kita mundurkan. Nah, masing-masing kita ini ada batas hidupnya. Nah, selama hidup tugas kita mengerjakan dua fungsi ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apa kaitan dengan al-infitar? Kan belum masuk kita ke situ. Bagaimana mungkin kita bisa bertugas beribadah, mengerjakan aktivitas muamalah, menyembah Allah, disampaikan di ardun, tapi ardunnya belum ada. Maka sebelum Adam diturunkan, Allah ciptakan dulu ardunnya. Dibuat desainnya dengan indah, supaya bisa ditapaki. Ada daratannya, ada lautannya, dibuat atapnya dengan indah. Semua sudah komplit, dijadikan untuk memudahkan tugas kita melaksanakan misi ini. Misinya ada, tempatnya nggak ada, kan nggak mungkin. Jelas? Maka kemudian turun Al-Baqarah ayat ke-29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, tsumma istawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Maka Allah siapkan tempat khusus untuk membawa tugas itu. Satu, al-ard yang kita katakan bumi tadi. Bukan cuma yang dipijak, atapnya kan mesti ada. Kalau nggak ada atapnya bagaimana? Maka diciptakan langit-langit dengan 7 tingkatan yang indah. Dihiasi dengan benda-benda langit, namanya kawakib. Dalam bahasa Arab, jamak dari kaukab. Buka as-safat di ayat yang ke-6. Inna zayyana as-samaa ad-dunya bizinatinil kawakib. Tidak cukup ada atapnya saja yang disebut langit sama. Sama itu sesuatu yang tinggi. Sama punya dua arti ya. Satu menunjuk pada tempat, makan. Kedua menunjuk pada kedudukan, makana. Ya, harus paham ya, karena nanti dalam bab-bab tertentu yang dimaksud sama bukan tempatnya, tapi kedudukan yang tinggi yang tak terjangkau. Sama. Dari kata sama yasmu sumuwan, sama gini, ya. Dari kata sama yasmu sumuwan punya dua arti. Kalau disebutkan sama, langit dalam arti tempat, as-sama, as-sama banainaha bi aidin wa inna lamusi'un wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Dengan jadi sama dalam hal ini tempat, langit tempatnya. Jelas? Yang kedua, ada yang menunjukkan makanah, kedudukan. Yang dimaksud bukan tempat, tapi kata kiasan untuk menunjukkan saking tingginya nggak terjangkau. Jelas? Halo? Ya, maksud saya nanti cerita itu, nanti itu akan penting Bapak Ibu pahami dalam bab tertentu. Misal ketika ada yang ditanya perempuan, Aina Allah, di mana Allah? Lalu dia jawab, fis sama di situ makan atau makanah, menunjukkan tempat atau kedudukan. Harus paham, tahu dari mana kalau itu kedudukan? Tahu dari mana kalau itu tempat? Nanti memahami itu ditafsirnya lewat hadis-hadis yang lain, lewat ayat-ayat yang lain. As-sama di sana menunjukkan apa? Makan wala makana.
Tempat atau kedudukan, atau orang itu ingin menunjukkan bahwa Allah itu tinggi, nggak bisa disifati dengan tempat, saking tingginya nggak terjangkau, bukan di tempat-tempat bawah yang mereka sembah seperti patung-patung itu. Makanya di riwayat lain mengatakan la ilaha illallah. Nabi langsung mengatakan atikha fa innaha muslimah, bebaskan dia karena dia seorang muslim. Kenapa? Karena punya pemahaman Tuhan itu salah kan kalau nunjuk di bawah. Masa Tuhan rendah? Ya kan? Bukan menunjuk pada arah, ingin menunjukkan makanah kedudukan Allah yang tinggi, yang tidak sama dengan yang dipertuhankan oleh orang-orang di tempat ini. Mereka nyembah patung-patung, nyembah berhala dan sebagainya. Tuhan itu bukan itu, tapi tinggi tak terjangkau. Dari mana memahami itu? Nanti ada hadis-hadis lain yang menerangkan itu. Babnya bab akidah. Nanti lain waktu kita bahas. Dan kita bandingkan sana, ada jalurnya. Kapan pemahaman ini ada, dari mana, siapa yang menerangkan, kesimpulannya apa dan sebagainya. Jelas sampai sini? Jelas. Nah. Kalau yang ini bentuknya tempat. Nah. As-sama kemudian al-ard. Di ard ini dibagi dua, ada daratan namanya al-bar. Ya, dhaharal fasadu fil bar. Ada yang kedua lautan namanya bahr. Pak Bahar, Bapak Lautan. Ya. Pelan-pelan. Ini daratan, ini apa? Lautan. Nah, Allah siapkan tempatnya dulu. Ini daratannya, ini lautannya, ini air-airnya, ini tanah-tanahnya. Di atapnya langit dihiasi dengan hiasan-hiasan benda-benda langit. Kadang bintang gemintang, kadang planet dengan sistem yang tertata rapi. Berputar pada porosnya, ada matahari sebagai titik surya dan sebagainya. Dijelaskan, indah, ayatnya komplit. Kalau saya turunkan terlalu banyak. Nah, kita setelah tercipta ditempatkanlah, diturunkan ke bumi yang beratapkan langit dengan hiasan yang indah, membawa fungsi-fungsi tertentu. Ada membentuk rasi, menunjukkan arah dan sebagainya. Ada untuk hiasan, tapi semua membangun ketaatan supaya ingat Allah. Natap ke langit ingat Allah, jalan di bumi ingat Allah, lihat lautan ingat Allah, turun ayat semua menyebut ayat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbati wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ard la ayatil liqaumin ya'qilun. Paham? Tidak. Nah, itu ada di Al-Baqarah ayat 164. Dalam penciptaan langit, bumi, daratan, lautan, sampai kapal-kapal bisa berlayar, sampai serangga-serangga, hewan-hewan berkehidupan, awan-awan kemudian bergerak, air mengalir turun, hujan menumbuhkan tumbuhan, semuanya itu adalah ayat tanda-tanda yang membuat Anda kenal Allah, bahwa Anda sedang hidup membawa misi ibadah. Apapun fungsinya. Nah, tanda itu hanya bisa dibaca dengan zikir dan fikir. Zikirnya koneksi sama Allah, fikirnya untuk muamalah. Jadi kalau kita mau muamalah berfikir dulu. Itu sebabnya kenapa cari ilmu, supaya fikirannya jalan. Bekerja dengan berfikir, dengan tanpa berfikir hasil lain. Membaca dengan berfikir, dengan membaca tanpa berfikir hasilnya lain. Maka ayat 164 di Al-Baqarah ditafsir di ayat 190 sampai 200 di Ali Imran dengan pembuka yang sama. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil. Perangkatnya apa ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha dzikr qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Berfikir. Baru bisa menyimpulkan Rabbana ma khalaqta hadza. Jadi normalnya begini, kalau fikir itu nggak bisa dipisahkan dengan zikir. Misalnya, belajar itu membentuk pikiran supaya berfikir. Dari TK dasar ini masih ngebentuk nilainya. Pikirannya belum tumbuh dengan matang. Baru menyusun-nyusun. Ya. Kalau kita ngaji Quran baru nyusun baca. Baca biasa baru nyusun. Ya. A ba I N E I N I ini B U D I budi ini budi. Sama semua kan? Ya. Shin doma u cu dal doma du dal doma du shu du gitu kan? Misal gitu kan? Kan nggak paham artinya apa kan? Ya kan? Dari kecil sampai besar pun kalau bilang itu kan nggak ngerti artinya apa gitu. Ya.
Nah, nanti naik lagi fase belajar S semua. S, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, ya. Ini kebentuk pikiran ini. Tapi poinnya satu. Kita menambah pengetahuan supaya daya fikir itu kuat, dalam saat yang bersamaan kekuatan pikiran itu digunakan untuk mengenal Allah. Ini kembali ke sini. Jadi kalau pintar tapi nggak kenal Allah, itu belum berpikir seutuhnya. Karena tujuan penciptaannya ke sini, Bu, Pak. Oh, hati-hati, Anda akan baru mengerti di ujungnya saya mau kemana larinya. Larinya ke sini. Kenal Allah. Harusnya ketika kita melihat bintang gemintang, bukan hanya menyimpulkan fungsi fikir. Oh, ini secara astronomi begini, rasinya begini, maknanya begini, bacaannya seperti ini. Lihat pergerakan matahari, menyimpulkan seperti ini hitungannya, sehingga bisa jadi kalender. Bulan begini, sehingga bisa jadi kalender untuk tahunan misalnya. Bukan itu saja. Pernah nggak berpikir, kenapa ada bulan? Kenapa ada matahari? Siapa yang membuat itu? Bagaimana itu ditampilkan dalam kehidupan kita? Satu-satunya kitab suci yang menerangkan tentang itu cuma Quran. Dan tujuan akhirnya, supaya kamu kenal Allah, kata Allah tuh. Tahu yang menciptakan itu. Tahu yang membuat kita bisa berpikir. Puncaknya ke sini. Nah, nanti semua kegiatan kita di lautan ditampakkan. Kok bisa ya? Ada ikan nggak pernah habis, terus beda-beda karakteristiknya, yang menciptakan siapa? Jadi normalnya itu ketika kita menjalani pekerjaan di lautan pun tiba-tiba keluar minyak, itu pertama keluar tuh ingat Allah dulu. Ya Allah, Masya Allah. Ma khalaqta hadza batila, bisa di laut keluar minyak. Ada apinya lagi. Gitu. Kok bisa paus memberikan asinya kepada anaknya itu nggak bercampur dengan air yang asin di situ? Masya Allah, Maha Suci Allah. Gitu. Keluar kalimatnya. Nah itu intinya tuh itu. Lihat matahari, Masya Allah. Ya kan? Puncaknya nanti lihat anak, Masya Allah. Titipan. Lihat istri, Masya Allah. Lihat suami, Masya Allah. Intinya ke situ. Nah ketika semua pekerjaan itu disambungkan dengan Allah, maka dia menjadi ibadah. Nah pertanyaannya satu, pelan-pelan. Mari kita masuk ke al-infitornya. Langit yang kelihatan begini, bumi yang kita tapaki, lautan yang begitu luas itu, juga ada durasi. Tempat itu punya batasan waktunya yang menampung kita beraktivitas. Bila waktunya sudah selesai, tuntas semua pekerjaan, dinilai sudah selesai semua tugas manusia, maka mereka dibangkitkan kembali dalam keadaan yang baru untuk mempertanggungjawabkan semua aktivitasnya sebagai ibadah. Maka semua kelengkapan, bahasa kerennya semua instrumen hidup ini pun selesai semuanya. Maka langit yang kelihatannya ini terbuka, mulai terbelah, mulai hancur, benda-benda di atasnya mulai jatuh, lautan yang kita lihat indah sekarang kadang-kadang jalan ke pantai meluap airnya, habis semuanya. Pada saat itulah kemudian manusia wafat semua, dan setelah wafat semuanya habis dibangkitkan lagi. Itulah ayat 1 sampai 4. Dan saat bangkit itulah kemudian ditanamkan kesadaran pada jiwa manusia untuk berpikir, apa yang selama ini saya kerjakan dalam kehidupan saya? Apakah misi saya ini sudah benar saya kerjakan? Apakah ada sesuatu yang kemudian menyimpang yang saya lakukan? Maka sebelum kita meninggal dan situasi itu terjadi, diturunkanlah ayat untuk menyadarkan kita. Idzas samaa'un fatarat, maka apabila langit telah terbelah. Hei, apa harus nunggu langit terbelah dulu kamu baru mau ibadah? Ini maksudnya. Aku sudah baik sama kamu, kata Allah tuh. Ya ayyuhal insanu, ma gharraka birabbikal karim. Aku tuh sudah baik sama kamu. Dikasih semua kelengkapan, kebaikan, kasih oksigen, kasih kesehatan dan sebagainya. Dikasih instrumen supaya nyaman berkehidupan, dunia bisa dipijak tanahnya. Langit jadi naungan di atasnya. Ada keindahan, kamu bisa makan, bisa enak, sakit aku sembuhkan, salah aku maafkan. Tapi dengan semua pemberian dan durasi waktu yang aku berikan puluhan tahun, belum kenal aku juga. Idzas samaa'un fatarat, apakah engkau akan menunggu sampai langit terbelah baru engkau sadar engkau adalah seorang hamba? Wa idzal kawakibun tatharat, apa harus nunggu planet-planet berjatuhan sampai engkau mau ngaji? Bisa melafadzkan nama Allah? Bisa lancar baca Al-Quran? Anak kecil matanya nggak bisa lihat 4 tahun hafal Quran. Ini orang dikasih 40 tahun, 50 tahun, apa harus nunggu sampai planet Mars jatuh? Sampai Venus jatuh terpeleset, hancur bumi baru bisa mau ngaji Quran?
Wa idzal biharu fujirat. Udah dikasih tanda laut meluap, ada tsunami dan sebagainya, belum ingat sama Allah juga, masih maksiat juga. Apa harus semua lautan dijadikan satu, meluap semuanya sampai baru sadar bahwa seorang hamba yang akan dimintai pertanggungjawaban? Sampai kapan mau maksiat? Wa idzal quburu bu'tsirat. Dan ketika sudah meninggal dibangkitkan, baru alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, baru sadar selama ini banyak yang sia-sia. Alih-alih bicara yang baik, bicara yang kotor. Alih-alih melihat yang baik, melihat yang tidak baik. Harusnya bekerja dengan benar, bekerja dengan cara yang salah. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Baru manusia sadar apa yang telah dilakukan dengan benar dan apa yang telah menyimpang dalam kehidupan. Sekarang ayat 1 sampai 5 kita turunkan untuk mengecek sampai detik ini. Banyak yang qaddamat atau banyak yang akharat? Qaddamat itu yang benarnya, yang baiknya. Akharat itu yang tidak baiknya, yang lalainya. Tadi kan sudah sepakat fungsi mata ibadah. Sampai dengan detik ini kita duduk, berapa banyak fungsi ibadahnya dibandingkan lalainya? Lisan itu untuk ibadah, berapa banyak fungsi ibadahnya dengan kriminalnya? Coba bayangkan dalam situasi itu, nah baru tarik. Kata Nabi, perhatikan kalimat ya. Perhatikan kalimatnya. Ra'yal aini. Bayangkan situasi itu terjadi di hadapan mata kita. Siapa yang pengen tahu situasi kiamat, seakan-akan terjadi dalam pandangannya. Makna lainnya, bayangkan situasi saat kiamat terjadi, semua itu hancur, lebur, jatuh, kita dihadapkan pada situasi hisab di akhir, semua dibangkitkan. Lalu pertanyaan pertamanya, siap nggak kita dengan bekal kita yang akan kita pertanggungjawabkan dari misi ini? Itu dulu. Nah, nanti kalau sudah paham tentang yang 5 ini, membangun kesadaran kita, baru masuk ayat 6 sampai ayat 12. Ya ayyuhal insanu, hai manusia yang sibuk itu, hai yang sok sibuk, dimanapun kau berada. Ya-nya kan menunjukkan semua jarak. Nidaul qarib, nidaul mutawassit, nidaul ba'id, disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Ayyuhanya, ayyunya menunjukkan munada dengan fungsi taukid, menguatkan. Haknya tanbih, mengingatkan. Ya ayyuhal insanu, hai semua manusia. Insan itu menunjukkan totalitas aktivitas, tadi kita bahas di awal. Yang total beraktivitas, bahasa gampangnya yang sibuk. Hai yang merasa sibuk, hai dengan yang larut aktivitas dunia, dimanapun kau berada. Mau merasa dekat tempatnya, jauh sampai merantau dan sebagainya. Aku ingatkan ya, aku tekankan ya. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menyebabkan engkau menjadi terpedaya dengan urusan dunia sehingga lupa berbakti pada Tuhan yang telah berbuat baik kepadamu? Tuh. Nanti baru kita kaji tafsirnya. Bisa dipahami sampai sini? Nah, jadi ayat 1 sampai 5 ini menggambarkan situasi dahsyatnya kiamat dan dibangkitkan kita dari kehidupan alam kubur, dan dalam kebangkitan itu kita mempertaruhkan semua hasil dari tugas ibadah kita saat berada di dunia. Kira-kira kalau 5 ayat ini kita gambarkan kita dalam suasana itu dan hari ini kita dihisab, siapkah kita membawa bekal-bekal terbaik untuk dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sementara kata Quran, kita bawa ayat kelimanya pada jiwa kita sekarang. Setiap jiwamu ini, walaupun tidak diungkapkan, ini masing-masing pasti sadar itu. Kualitas yang baik dengan yang tidak baiknya. Maka damat wa akhirat. Setiap jiwa itu ngerasa. Jadi kalau saya pun nggak tanya, Anda pasti merasa. Saya pun merasa. Kalau sekarang terjadi hisab itu, saya merasa nih. Yang solehnya sekian persen, yang salahnya sekian persen. Nah, bayangkanlah dalam suasana yang dahsyat seperti itu, kita membawa keadaan yang demikian. Beruntungnya kita sebelum peristiwanya terjadi, disadarkan dulu sebelum meninggal. Para sahabat ketika merenungkan itu, membawa suasana itu, semua itu langsung jatuh, air matanya menangis. Karena tahu, disebut khalifah itu gak akan sementara. Pak, kita ini akan meninggal, Bu. Akan meninggal. Pernah gak nyusun kurikulum sampai meninggal? Saya saja yang seperti ini, mengajar, itu menyiapkan. Ini tugasnya apa sih? Kita harus paham, tugas saya ini apa? Sampai meninggalnya, bagaimana caranya, kafannya, disolat, yang menyolatkan siapa nanti, dan sebagainya. Pikir sampai situ. Kita satu saat akan tinggalkan semua kehidupan di dunia ini. Sesibuk-sibuknya kita. Nah nanti kalau meninggal, selesai kan amalnya?
Sementara sebelum meninggal kita merasa ada yang kurang nih. Masing-masing nggak bisa dibohongi. Nah kalau nanti waktunya tiba meninggal sampai masuk kubur, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur? Tahu nggak yang calon meninggal itu? Kalau nanti masuk ke alam kubur dibangkitkan, tahu nggak kejadiannya apa nanti? Wa khusira ma fis sudur. Semua yang ada di dalam jiwa yang dipendam itu dibuka semuanya. Baru sadar kita ada yang salah. Itu yang Al-Adiyat ayat 9 itu. Nah, jadi ayat 1 sampai 5 ini seharusnya membawa kita untuk berpikir kembali, mengembalikan pada fungsi kehidupan kita dengan bertobat dengan jalan yang benar. Ini poinnya. Jangan seperti orang-orang yang tokoh-tokohnya disebutkan dalam sejarah ketika ayat ini turun untuk merespon klaim mereka. Karena ada golongan yang orang-orang anti kehidupan akhirat. Namanya syu'batus syak. Ya, orang-orang yang levelnya hanya duniawi saja. Makanya nggak siap pulang. Mumpung di dunia. Ini kan Abu Jahal dan kawan-kawannya tuh. Mumpung di dunia, nikmati aja. Udah meninggal kan belum jelas informasinya. Kepastiannya belum jelas. Mumpung di dunia nikmati aja. Nah, itu Abu Jahal dan kawan-kawan. Masuk dalam satu klub namanya syu'batus syak. Ya. Golongan orang-orang yang suka selalu meragukan, menyoal, dan nyeleneh. Jadi kalau ada ajaran agama, nyeleneh, ada ajaran ini disoal dan sebagainya. Nah, itu sudah ada nasabnya sampai ke Abu Jahal dan kawan-kawannya itu. Nah, kita jangan ikut ke sana. Nah, jadi saya simpulkan, yang pertama, 5 ayat ini membangun kesadaran pada diri kita bahwa kehidupan kita terbatas dan alam ini pun ada batasannya. Satu saat kalau bukan kita yang meninggalkan alam kehidupan ini, maka alam ini yang hancur meninggalkan kita terlebih dahulu. 2, setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian sebagai jalan untuk mempertanggungjawabkan semua misi kehidupan yang telah ia tunaikan selama kehidupan di dunia. Jadi kematian itu cuma gerbangnya aja. Suka atau tidak suka, meninggal juga. Suka atau tidak suka, Pak, meninggal juga. Karena itu gerbangnya, pasti kita lalui. Nah, cuman pertanyaannya setelah meninggal itu, apa yang kemudian kita akan pertanggungjawabkan? Beban apa yang kita bawa? Kebahagiaan apa yang sudah kita siapkan? Yang ketiga, ini yang penting, Allah menunjukkan sebuah puncak kesadaran bagi setiap jiwa manusia yang pasti merasakan kualitas dan kuantitas amalnya masing-masing, baik ataupun buruk. Jelas? Nah, sampai sini dulu. Nanti ayat 6 sampai 12-nya melatih kita dengan kesadaran itu. Kalau masih baik, dominan baiknya, bagaimana mempertahankannya? Kalau kurang baik, bagaimana memperbaikinya supaya hidup dalam keadaan yang baik di sisanya dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya? Nah, itu nanti serial ayat 6 sampai ayat 12-nya. Minimal hari ini terbangun kesadaran dulu bahwa kita ini seorang khalifah, makhluk yang tidak abadi, yang pasti akan wafat. Jelas? CM ya, calon meninggal. Sama. Jelas ya? Jadi nggak usah banyak main-mainnya. Sudah banyak mainnya, sisa hidupnya ayo lebih serius lagi, lebih baik lagi. Sekarang sudah paham bahwa mulut itu fungsinya ibadah, mata itu fungsinya ibadah. Maka sisa hidup yang sekarang kita perbaiki untuk menjadi lebih baik. Jelas insya Allah? Baik ya. Ya, kalau jelas saya bacakan dulu tafsirnya sebentar ya, supaya ada sanadnya. Idahun, penjelasan. Tafsir Al-Jawahir ini di halaman 98. Ka'anna Allah yaqulu, qala al-musannif rahimahullahu taala, penulis kitab ini yaitu Syekh Tantawi Jawahari menyampaikan, ka'anna Allah yaqulu, seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada kita, menjelaskan di surah dan ayat-ayat ini, ayyuhan nas, hai semua manusia tanpa kecuali. Hadhihi sama'u wa hadhil kawakib wa hadhil bihar allati ja'altuha ni'matan lakum tamuddukum bil anwari wal amtar wa biha tahyawna wa antumul yawma anha ghafilun. Seakan Allah ingin mengatakan, hai semua manusia, langit ini dan segala perhiasan benda-benda langit yang aku telah ciptakan, lautan dan samudra ini yang telah aku jadikan, ni'matan lakum, sebagai nikmat yang melayani kehidupan kalian di muka bumi sebagai ibadah kepadaku, tamuddukum bil anwari wal amtar,
Langit aku desain menghadirkan cahaya-cahaya yang indah dan menurunkan hujan-hujan untuk menyuburkan tempat yang kalian pijak. Wa biha tahyaun, dan di bumi dengan suasana kenikmatan itu kalian hidup. Wa antumul yauma anha ghafilun. Cuman sayangnya dengan semua kenikmatan yang aku berikan itu, engkau masih lalai bahkan tak kenal aku. Persis ya yang tadi saya sampaikan itu. Kurang apa lagi aku berikan? Langit aku sudah hiasi dengan keindahan. Hujan aku turunkan untuk menyuburkan tempat yang kau pijak. Tanaman menumbuhkan segala hal yang kau bisa nikmati. Lautan aku hadirkan untuk kau nikmati pula sebagai nikmat kehidupan yang aku berikan padamu. Cuma sayangnya sampai detik ini aku berikan itu sebagai nikmat untukmu, engkau masih lalai kepadaku. Ada yang tidak ingat. Ada yang mengaku Allah Tuhan tapi gak mau sholat. Belum mau baca Quran. Oke? Ta'kuluna wa tashrabun, sedangkan engkau masih nikmat makan, Masya Allah. Masih nikmat minum. Ya, bahasa bebasnya, aku yang kasih makanan, aku yang kasih minuman, nikmat sekali engkau makan, kau minum, tapi lupa pada yang memberi. Katanya. Allahu Akbar. Wa tatamatta'una, dan engkau mendapatkan beragam bentuk kenikmatan duniawi. Bisa jalan-jalan, bisa liburan, liburannya ke gunung, tapi lupa dengan yang menciptakan gunungnya. Dan naik tinggi-tinggi sampai ke atas, gak kenal yang menciptakan. Sayang sekali ya. Ya, sayang ya. Tapi hebatnya manusia tuh, kalau ada benda buatan manusia langsung ditanya siapa yang bikin nih. Coba deh, ada benda bagus nih, mobil nih, mereknya apa nih? Siapa yang buat? Baju bagus nih, siapa yang bikinnya ya? Sendal bagus, siapa yang bikin nih? Masya Allah. Gunung bagus, gak pernah tanya siapa yang bikin gunung ini. Sungai indah, gak pernah tanya siapa yang bikin sungai ini. Coba ya, kalau ada kue dikasih enak sekali, yang bikinnya siapa ini? Kan? Tuh, tapi gak pernah tanya yang bikin kuenya itu, yang bikin siapa yang bikin kue itu? Ya, yang pembikin kue itu siapa? Pernah gak nanya tuh? Ini disindir sama Allah nih. Wa antum ta'kulun wa tashrabun wa tatamatta'un wa ma'adzalika antum ghafilun. Enak sekali makan, enak sekali minum, nikmat sekali tamasya, jalan-jalan, menikmati semua alam, tapi lalai dengan yang menciptakan, yang membuatnya. Ada yang begitu ya? Siapa itu? Wa antum ta'lamuna anna hadza kullahu masdaruhu anwarul kawabib musyrika 'ala al-bihar allati yanba'ithu minha al-bukhar fayas'udu ila al-jaw fayasiru sahaban fatakunu al-anhar al-jariyat. Sedangkan sebetulnya fitrah Anda itu mengetahui, gak mungkin manusia yang bikin. Ada langit, ada sungai-sungai, tiba-tiba dari keadaan alam di laut itu menguap ke atas jadi awan, turun hujan. Ada manusia yang bisa bikin begitu. Yang menarik tuh gini, ya, kata muallif ini, mufassir ini menyampaikan gini, seakan-akan ayat ini ingin berkata begini, Anda itu mengalami realita itu, mengalami peristiwanya, menikmati itu, sebetulnya menyadari dalam hati yang paling dalam itu menyadari ada yang bikin itu, tapi kenapa tidak ada dorongan untuk mengenalnya dan mendekat kepadanya? Tapi kalau fungsi akal ini kalau dibawa ke dunia, tajam sekali, cepat sekali logisnya itu. Kalau ada yang bikin sesuatu bagus, pengen langsung kenalan. Kan? Coba cek deh. Ada yang bikin barang bagus tuh, ada makanan dia langsung datang ke situ. Pengen kenal orangnya, pengen punya relasi, pengen punya hubungan. Kenapa dengan logika yang sama kita tidak pakai untuk mengenal Allah? Tuh. Dan menariknya, manusia ini sadar diciptakan oleh Tuhan yang hak dan pasti akan balik kepada yang menciptakannya itu. Tapi dengan kesadaran itu, anehnya tidak menyiapkan bekal. Kalau pulang, bertemu dengan penciptanya, kebanggaan apa yang mau dibawa? Itu. Nah, kita baca. Nah, baca tafsir itu enak begitu kalau sudah kita paham dasarnya itu, jadi bisa lebih menikmati. Fazar'u wal hayawan, hadhihi ni'ami. Engkau yang makan tumbuhan, ibu-ibu yang merawat tanaman, beli bunga-bunga, ditanam, dirawat-rawat, ada anggrek, ada mawar, ada macam-macam. Wal hayawan, yang senang makan hewan, merawat ternak. Ada yang dipakai sebagai tunggangan, kuda, macam-macam. Ada yang sebagai hiasan.
burung-burung, hiasan, dengar kicauannya. Ada yang kicau mania, ada yang kicau biasa-biasa. Macam-macam tuh. Hadhihi ni'ami, ini semua nikmatku kata Allah. Masa nggak kenal aku yang ngasih? Cuma nikmatin kicauan burung, tapi nggak pernah nanya yang nyiptain burung ini siapa bisa begini? Coba, ayo penikmat burung tuh. Pernah nggak tanya ini siapa yang nyiptakan yang bisa begini nih? Terus pengen kenalan sama yang nyiptakan itu. Pernah nggak begitu tuh? Hadhihi ni'ami kata Allah. Semua yang kau gunakan dalam perangkat hidupmu itu aku yang kasih. Lanjut ya. Hadhihi ni'ami 'alaikum wa antum ta'ishuna wa la tadrusunaha wa la tufakkiruna fiha. Tapi menariknya, ini nikmatku untuk kalian. Anda menikmatinya, tapi kok Anda nggak pernah mempelajari, mengkaji dari mana semua itu sumbernya berasal. Kok nggak difikirkan sampai sejauh itu? Kok nggak difikirkan kata Allah tuh? Insya Allah. Kok bisa nggak difikirin? Jadi akal kita itu ditanya, itu masih bersih nggak fungsi akalnya itu? Saya juga heran tuh kajian-kajian akal sehat tuh kok nggak bisa menjangkau untuk mengenal Allah. Akal sehat, tapi sesehat-sehatnya akal nggak kenal Tuhan. Aneh itu. Bingung kadang saya itu. Ya, bukan hanya bingung kenapa dolar bisa naik, bingung saya. Gitu. Tapi juga bingung kenapa nggak bisa kenal Allah gitu. Kok bisa ya nggak kenal itu? Tapi untuk urusan dunia akalnya bisa dipakai. Nah, itu berarti ada akal yang kurang bersih, belum salim, belum kolbun salim namanya. Jelas? Ini halus loh Pak dalam. Kalau dibalikin lagi ke ayat pertama, apa harus nunggu langitnya hancur dulu baru mau ingat berpikir siapa penciptanya? Apa harus nunggu semua bintang gemintang, planet-planet itu jatuh dulu, hancur semua baru ingat untuk berpikir, untuk mengenal penciptanya? Apa harus nunggu meluap dulu lautnya semua sehingga menghabiskan daratan baru mengingat? Karena ada tipikal manusia tuh yang harus dikasih bencana dulu baru ingat. Ya Allah katanya. Baru ya Allah kamu sekarang. Kemarin kemana aja. Sebetulnya nggak bisa dilawan Bu, fitrah itu nggak bisa dilawan. Ibu keluar aja nih mau ngaji, terus gelap banget. Yang keluar di lisan ibu apa? Ya Allah gelap. Nggak bisa dilawan. Harus nunggu itu dulu. Sampai baru menyebut ya Allah. Ya? Allahu Akbar. Indah tafsirnya enak sekali. Ya. Sa'umitukum thumma ukhrijukum minal kubur. Hei manusia yang merasa sibuk dengan kegiatannya, yang dengan beragam limpahan rahmat itu belum mampu dan mau berusaha mengenal aku tegaskan ya, sa'umitukum, satu saat sesuai dengan waktunya akan tiba, aku pasti wafatkan kalian. Wa ukhrijukum minal kubur, aku tempatkan dalam kubur sampai aku keluarkan lagi dalam kubur itu, dalam peristiwa yang mempertanggungjawabkan semua tugas-tugas yang telah kalian jalani selama berkehidupan di muka bumi. Di kalimat thumma umitukum itu kalimat yang tegas bahwa sadarilah sesibuk-sibuknya kalian kata Allah pasti akan wafat. Itu dulu. Jadi tolong ya, dari sini pulang ke rumah di jalan tuh wafat. Supaya membangun kesadaran. Ya, begitu beneran wafat. La ilaha, harus siap. Ya, awas hati-hati ya. Saya ingatkan jangan sampai terkena penyakit wahan. Ya, kalau sudah wahan pasti nggak siap pulang. Kalau sudah wahan pasti nggak siap Apa itu wahan? Nah, hubbud dunya itu dulu. Terlalu menancapkan cinta berlebihan pada dunia sehingga tidak siap untuk meninggalkannya. Sedangkan fitrahnya sudah dibuat oleh Allah pasti meninggal dunia. Wa karahiyatul maut, sehingga dengan menancapkan sifat berlebihan pada cinta dunia itu tidak siap menjemput maut. Ibu, bapak, maaf, suka atau tidak suka, maut itu gerbangnya pasti kita lewati. Siap atau tidak, pasti kita lalui. Biasanya, kalau ada kata pulang, itu identik dengan rasa senang.
Coba Bapak Ibu kan, anaknya belajar. Waktu kita belajar di sekolah, terus tiba-tiba ada pengumuman, 5 menit lagi pulang. Senang tidak? Senang. Anaknya mau liburan, pulang dari pesantren. Senang tidak? Senang, Pak. Kita pulang kampung selesai Idul Fitri. Senang tidak? Senang. Besok antum pulang menghadap Allah. Senang tidak? Oh, bilang senang takut besok gitu ya. Nggak senang ya pulang juga. Makanya cari bekal dari sekarang supaya menjemput kematiannya pun dengan tenang dan nyaman. Ya, orang beriman itu sederhana kok, pulangnya tenang dan senang. Ya ayyatuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan. Hei jiwa yang tenang. Jadi pulang tuh tenang aja, tinggal nunggu aja kapan tiba. Alhamdulillah. Itu senang karena ridha. Fadkhuli fi ibadi, masuk pada golongan hamba yang sudah ibadah padaku. Nah, jalan pulang itu dikonfirmasi nanti hasil ibadahnya. Nih kamu nih hasilnya gini nih, gambaran rapotnya. Wadkhuli, di tempat pulangmu, karena ditunjukkan tempat pulangnya begitu indah, dia senyum. Meninggal aja. Nah, itu nggak cukup sama amin, Bu. Harus betul-betul dikoreksi. Jelas ya? Jadi dari sekarang kita sampai sini dulu nih kalimat tafsirnya nih. Fahal darastum nizamaha wa araftum hukmaha. Ini ujungnya ditutup dengan kalimat setelah semua ini aku jelaskan, kata mufassir ini, setelah semua ayat ini yang 5 ayat dipaparkan, aku terangkan, aku jelaskan, maka kalimat ujungnya fahal darastum nizamaha. Sekarang sudah mengerti hukum kehidupan itu. Wa araftum hukmaha, dan sudah paham cara menjalani kehidupan. Pastikan sebelum kita meninggalkan kajian ini kita mengerti dulu. Oh, sekarang sudah paham kalau lihat langit itu berarti paham fungsinya apa. Kalau berpijak setelah ini pulang ke rumah mengerti cara melangkah itu bagaimana. Nah, kata Syekh Tantawi Jauhari harus sampai kesimpulannya ke situ dulu walaupun baru 5 ayat. Kalau pulang rasanya biasa-biasa saja berarti pengajian ini gagal. Anda boleh cari ustadz lain untuk bisa menguatkan keimanan supaya lebih kenal Allah. Nah, ini poinnya. Mari sekarang kita berubah, kita saling tolong menolong minimal dengan doa, saling doakan. Kalau kitanya baik, pasti bangsanya terbantu akan baik. Ya, berubah dengan diri kita dulu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Mulai dengan diri kita dulu, perbaiki baik-baik dan sebagainya.